Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita bersama, dikuatkan, disapa melalui renungan ceria pada saat ini. Dan kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk dapat kembali mendengarkan sabda Tuhan. Renungan pada saat ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Silahkan Bapak Ibu Saudara membaca secara pribadi satu perikop. Saya akan bacakan khusus ayat 27. Demikian firman-Nya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tema renungan pada saat ini adalah menjadi murid sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tujuan dari setiap pribadi yang menyatakan dirinya percaya kepada Yesus, dan itu pun merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Tetapi apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini? Kalau kita lihat dari teks dan konteksnya, tujuan orang yang berbondong-bondong atau berduyun-duyun di dalam ayat 25 mengikut Yesus banyak tujuan. Ada yang sekedar ingin mendengar pengajarannya, ada yang ingin melihat mujizatnya, ada yang ingin melihat bagaimana ia membebaskan bangsa Israel. Itulah yang ada dalam pikiran dari setiap orang yang datang pada waktu itu. Nah, untuk kita orang percaya masa kini juga tentunya seperti yang saya sampaikan di depan, berbagai model tujuan kita. Tapi hari ini sebagai murid Yesus yang sejati, ada beberapa hal yang perlu menjadi pemahaman kita bersama dan tentunya harus kita hidupi sebagai murid sejati. Yang pertama di dalam ayat 26. Di sana dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini tentunya tidak bermaksud, Yesus tidak bermaksud menentang 10 perintah Tuhan. Secara khusus perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi lebih mengarah kepada sebuah prioritas dalam membangun sebuah komunikasi. Yang dimaksudkan adalah ketika kita percaya kepada Yesus, Yesuslah yang nomor satu dalam kehidupan ini. Karena tidak sedikit orang percaya karena keluarga, karena orang tua, karena hobi, karena pekerjaan, menjadikan Yesus nomor 2 atau bahkan nomor yang kesekian, dan memprioritaskan hobi, pekerjaan, dan keluarganya menjadi yang utama. Maka akhirnya mereka rela tidak bersekutu, rela tidak beribadah hanya karena hal-hal tersebut itu. Nah, hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah murid-murid Kristus, maka yang perlu kita ingat kembali keberanian kita untuk memprioritaskan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus yang nomor satu dari segalanya. Itu ciri murid sejati yang pertama. Lalu yang kedua, dalam ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, menjadi murid sejati itu kita harus serupa dengan Kristus. Kita menjadi orang percaya bukan hanya sekedar untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur, atau hanya untuk ibadah, tetapi serupa dengan Kristus. Artinya bahwa standar yang Yesus kehendaki adalah bukan hanya soal kesiapan kita secara khusus waktu, tetapi sampai kepada titik pengorbanan nyawa kita tidak kita perhitungkan lagi karena Kristus. Karena demikian juga yang Yesus lakukan ketika ia menyelamatkan manusia melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib, nyawanya sendiri tidak dipertahankan. Demikian juga kita pada masa kini, menjadi murid yang sejati adalah kesiapan untuk serupa dengan Kristus, rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Begitupun kita rela mengorbankan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang berikutnya, ciri murid yang sejati adalah dalam ayat 31 sampai ayat 32. Bicara soal kerendahan hati, bahwa setiap murid Kristus yang sejati selain terus membangun komunikasi dan memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya, harus berani serupa dan segambar dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Dalam perumpamaan, seorang raja yang harus menghitung tentaranya untuk menghadapi musuh, tersirat sikap yang rendah hati. Inilah karakter murid-murid Kristus yang terus mau diajar dan dibentuk oleh sang gurunya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, ciri murid yang sejati adalah dalam ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bukan berarti dalam ayat 33 kita tidak perlu bekerja, tidak perlu mengumpulkan aset atau persiapan untuk masa depan. Tetapi dalam ayat ini mengajari kepada kita, pergunakanlah waktu dengan baik. Waktu di mana kita bersekutu, kita khususkan untuk bersekutu. Waktu di mana kita bekerja untuk kebutuhan hidup, bekerjalah dengan sebaik mungkin. Dari bagian ini, biarlah kita, para pendengar renungan ceria pada saat ini, dikuatkan dan diberkati bersama untuk terus menjadi murid Kristus yang sejati dengan memprioritaskan Tuhan menjadi yang nomor satu, lalu serupa dengan Kristus, hidup dalam kerendahan hati dan menggunakan waktu dengan sebaiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.